Dan selanjutnya sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menjumpai dan mendengarkan sharing nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Ahsin Sakho Muhammad. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Kita hantarkan terlebih dahulu kepada saudara kita yang harus meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara Ustadz, sebentar Ustadz, kurang begitu keras, volumenya mungkin bisa dinaikin Ustadz. Oh iya. Suaranya pelan sekali terdengarnya Ustadz. Ini sudah padahal sudah atau gimana sekarang? Yang begitu anak saya. Gimana? Oke, sekarang sudah lebih baik Ustadz. Ya. Alhamdulillah, Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah sudah oke Ustadz. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tentunya mengucapkan selamat datang ya kepada guru kita ya, Profesor Dr. Ahsin Sakho, di mana beliau telah kembali dengan selamat, sukses, dan membanggakan kita semuanya, membanggakan bangsa Indonesia Bapak dan Ibu, di mana beliau atas izin dan rahmat Allah telah terpilih pula kembali ya, bukan hanya pertama kali ini beliau menjadi hakim Musabaqah internasional yang dilaksanakan di kota suci Mekah ya Ustadz ya? Iya. Di kota suci Mekah. Nah, sehingga pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya banyak sekali hal yang bisa kita dengarkan dari beliau. Banyak pertanyaan Ustadz. Yang pertama ada permintaan, bisakah Ustadz satu hari bisa bercerita dengan kita semuanya, bagaimana perjalanan kehidupan Ustadz, sehingga dalam usia yang sangat muda sekali, Ustadz sudah menjadi koordinator penyusunan buku-buku ilmu tafsir, Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan dari Kementerian Agama. Padahal kita mendapati di dalam susunan kepanitiaan itu banyak sekali ulama-ulama yang jauh lebih senior dari Ustadz, namun Ustadz yang terpilih sebagai koordinator itu luar biasa sekali. Tentunya tidak akan mungkin orang menempatkan Ustadz sebagai koordinator dari ulama-ulama kondang itu kalau bukan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Sehingga ada pertanyaan seperti, bisakah Ustadz Prof. Ahsin Sakho, Pak Sanudin bercerita kepada kita perjalanan kehidupannya? Boleh jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kemudian beberapa grup mungkin Ustadz memahami sendiri, ternyata foto-foto Ustadz ketika menjadi hakim ini cukup beredar juga Ustadz. Nah, sehingga boleh jadi Ustadz bisa memberikan pencerahan juga bagi kami semuanya, bagaimana sih sesungguhnya hakikat daripada Musabaqah internasional yang dilaksanakan itu sendiri, dan bagaimana posisi kita dari sisi penjurian, dan bagaimana pula setiap tahun sesungguhnya dari Indonesia selalu menghadirkan juara-juara ya Ustadz ya. Namun terkesannya sepertinya tidak terlalu menggema dari sisi pemberitaan akan pencapaian-pencapaian yang telah didapati oleh duta-duta yang kita kirim di dalam Musabaqah internasional ini. Nah, ini saja Ustadz, namun pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Apa yang menurut Ustadz baik untuk disampaikan, kami insya Allah akan siap mendengarkannya. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu yang sangat kita hormati, kita muliakan Bapak Profesor Suharyadi, dan baru saja selesai mengulas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini, ya sebagaimana jadi disampaikan oleh Pak Hafsar itu bahwa saya baru saja datang dari Mekah dengan bangga mengikuti Musabaqah Al-Quran Karim internasional yang ke-42. Jadi sebenarnya saya sudah beberapa kali diajak untuk menjadi hakim, hakim pada Musabaqah di Mekah ini. Mulai pada waktu begitu saya pulang dari Madinah untuk menjadi hakim Musabaqah. Kalau di Saudi Arabia itu biasanya dilaksanakan di Masjidil Haram ataupun di dekat Masjidil Haram. Itu pernah di Mekah Intercontinental Hotel nasional yang berada agak jauh dari Masjidil Haram. Tapi kemudian
beberapa waktu yang lalu, sebelumnya pandemi, itu sudah dipindahkan. Artinya di dekat hotel yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Kali ini yang 42 ini, MTQ Internasional yang ke-42 ini, itu ditempatkan di Hotel Mekah, Klub Mekah itu yang Hotel Zamzam yang tinggi sekali itu di situ. Karena memang itu hotel wakaf dari Raja Malik Abdul Aziz, ya, yang hasilnya diperuntukkan untuk memelihara Masjidil Haram, Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Saya ditempatkan di yang ke-42, 43 ya. Dan di satu kamar ketika jelas tentang Ka'bah. Orang-orang yang masih bisa melihat Ka'bah, mereka biasanya sholat berjamaah dari kamar hotel aja. Baik, saya berangkat ke sana mulai tanggal 9 September. Kemudian sampai tanggal 23. Mohon maaf Ustadz, sepertinya suara Ustadz ada kresek-kresek yang cukup. Oh iya, itu ada kresek-kreseknya cukup signifikan juga Ustadz. Halo? Ya. Oke. Ya, Oke Ustadz. Ya, oke. Jadi di sana itu ada 5 cabang lomba. Yang pertama, cabang pertama yang paling bergengsi itu adalah cabang lomba menghafalkan Al-Quran 30 juz dan peserta bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam riwayat qiraat, varian bacaan. Kita ketahui bahwa di dunia Islam itu ada bacaan Al-Quran selain daripada riwayat hafiz. Ya. Jadi yang kita kenal dalam dunia baca Al-Quran itu yang 3/4 kaum muslimin di seluruh dunia itu mereka menggunakan riwayat hafiz. Riwayat hafiz dari gurunya yang bernama Imam Asim. Nah, ini 3/4, sekitar 3/4 dari kaum muslimin di dunia Islam itu menggunakan kalau membaca Al-Quran itu dengan riwayat hafiz. Apa sih riwayat hafiz itu? Ya sebagai contoh misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kalau ada lagi riwayat yang lain yaitu riwayat Warsh. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ada lagi juga bacaan yang lain yaitu bacaan susi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ada lagi juga riwayat dari Ibnu Katsir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah bacaan-bacaan yang berbeda-beda, ya. Jadi riwayat-riwayat ini berbeda-beda, semuanya adalah Al-Qur'an. Dan di antara riwayat-riwayat yang berbeda itu sampai sekarang ada yang masih eksis, ya, diamalkan di dunia Islam, ya. Sekarang ini yang masih eksis itu ada 4, yaitu pertama riwayat Qalun perawi daripada Imam Nafi', ya. Nafi' itu imamnya orang penduduk Madinah, ya, penduduk Madinah. Jadi masih tetap berjaya dan menjadi bacaan sehari-hari masyarakat di Maroko dan juga masyarakat di Libya, di Afrika Utara. Ada juga yang masih eksis membacanya dengan membaca Warsh dari Imam Nafi' juga. Jadi Imam Nafi' itu mempunyai 2 rawi
yang masyhur yaitu pertama Qalun, yang kedua adalah Warsh. Walaupun dari satu guru, kedua rawi itu meriwayatkan dari gurunya itu dengan bacaan yang berbeda. Seperti tadi itu. Kalau Imam Warsh membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu Warsh. Kalau Imam Qalun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau Warsh itu masih eksis bacaannya di apakah di Mauritania ataupun di Aljazair, begitu juga di Sudan. Sudan itu masih tetap. Mushafnya juga agak berbeda dibandingkan dengan mushaf yang kita dapatkan di apa namanya itu di Indonesia di sini. Semuanya adalah Al-Qur'an. Ya, semuanya adalah Al-Qur'an. Sekarang ada lagi juga ya. Ada lagi yang mana Duri Abi Amr, riwayat Duri Abi Amr sampai sekarang itu masih banyak eksis dan diamalkan di Sudan. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Itu bacaan Duri Abi Amr. Ya. Ada lagi bacaan yang lain, yaitu bacaannya Imam Hamzah. Jadi kita tahu ada 7 imam yang masyhur sekali di dunia pembacaan ayat suci Al-Quran. 7 imam itu ada yang berasal dari Madinah, yaitu Imam Nafi' Ibn Abi Nu'aim Al-Asfihani. Ya. Kemudian ada yang dari Mekah, yaitu Abdullah bin Katsir Al-Makki. Kemudian ada lagi yang dari Basrah, yaitu Abu Amr Al-Basri. Kemudian ada yang dari Syam. Syam itu ya Palestina sampai Syria itu namanya Syam. Itu imamnya adalah Abdullah bin Amir Asy-Syami. Kemudian ada yang dari Kufah. Ya, Kufah ini ada 3. Yaitu Hamzah ibn Habib Az-Zayyad. Satu, yang kedua adalah Imam Asim. Jadi Imam Asim ini adalah imam yang mempunyai rawi atau murid yang namanya Hafiz. Hafiz inilah bacaannya yang sangat terkenal di dunia Islam. Kemudian yang satu lagi adalah Imam Hamzah, Ali bin Hamzah Al-Bisai. Ini dari Kufah juga. Jadi yang Kufah itu dapat 3 porsinya 3 imam. Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Dan setiap imam itu mempunyai rawi. Kalau rawinya Nafi adalah Qalun dan Warsh. Kalau rawinya Ibnu Katsir dari Mekah adalah Bazzi dan Qumbul. Kalau Imam Abu Amr dari Al-Basrah, dari Irak juga, itu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian yang dari Syam itu Abdullah bin Amir Asy-Syami. Rawinya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Kalau Asim dari Kufah itu rawinya ada 2, yaitu Syu'bah dan Hafiz. Kemudian yang dari Kufah juga Hamzah itu rawinya ada 2, yaitu Khalaf dan Khallad. Dan terakhir adalah dari Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai, rawinya ada 2, yaitu Abdul Harith dan Duri Kisai. Jadi kalau kita misalnya membaca saya ingin menerapkan yang membaca Warsh, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bacaannya Warsh. Ya, kalau bacaan Ibnu Katsir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahanzartahum am lam
tunzirhum la yu'minun. Itu bacaannya ya. Dan daripada Warsh. Bacaan Warsh juga ada begini. Sawa'un 'alaihim anzartahum atau anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, bacaan juga bacaan Susi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ada lagi bacaan Abdullah bin Katsir, yaitu imam yang kedua dalam urutan dari ulama qiraat yang 7 itu. Bacaan Abdullah bin Katsir bacaannya orang Mekah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jadi ada satu ilmu, cabang ilmu yang berdiri sendiri namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu adalah salah satu cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan teks-teks Al-Quran. Jadi pengucapan teks-teks Al-Quran itu ya ada perbedaan di antara para ulama, ada yang tidak ada perbedaan. Jadi ini merupakan salah satu cabang. Mungkin saya diminta untuk menjadi hakim pada musabaqah Al-Quran Karim, qiraat, tafsir, dan tahfidz Al-Quran Karim itu karena saya mungkin ya pernah kuliah di Madinah, kemudian saya kuliah di Madinah dari tahun 1977 ya. 77, S1 di Madinah, S2 di Madinah, S3 juga di Madinah. Dan spesialisasi saya itu adalah yang berkaitan dengan qiraat ini. Berkaitan dengan qiraat, baik qiraat yang mutawatir maupun qiraat yang syadzah. Masya Allah. Qiraat yang syadzah itu ya malaka yaumaddin, bukan malik yaumaddin, malaka yaumaddin. Itu ya, qiraat syadzah. Jadi mungkin karena di sana itu setiap hakim harus menguasai, hakimnya harus hafal Quran dan menguasai tafsir dan menguasai qiraat sab'ah. Menguasai, karena di sini ada 5 cabang. Cabang pertama itu adalah cabang tahfidz Al-Quran beserta dengan qiraatnya. Ya, cabang qiraatnya itu jadi peserta itu langsung ditanya tentang satu ayat dari mana saja, dari seluruh Al-Quran. Baca ayat ini dengan riwayatnya, misalnya qalu. Baca ayat ini dengan riwayatnya riwayat Ibnu Katsir. Itu harus bisa semua itu. Semua itu. Ya. Yang kedua itu adalah cabang tahfidz Al-Quran dengan qiraat, dengan tafsir. Tafsir di sini bukan berarti menjabarkan satu ayat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hasanuddin Thayyib, bukan. Hanya menebak ataupun menjawab kalimat ini di dalam surah ini artinya apa. Itu aja. Kalimat ini itu di dalam surah ini artinya apa. Ya. Maksuratun fil qiyam. Apa maksudnya maksuratun fil qiyam? Tapi tidak dibatas jusnya itu. Sehingga peserta mau tidak mau harus berjumpalitan untuk satu adalah menghafalkan Al-Quran, persiapan menghafalkan Al-Quran, kemudian juga menghafalkan arti kosakata yang ada di dalam seluruh Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah cabang 30 juz. 30 juz, ya.
Kemudian ada cabang 15 juz. Dan terakhir itu adalah cabang 5 juz tilawah. Semuanya dengan. Dan di sana tidak ada tilawah seperti di Indonesia pakai apa namanya lagu-lagu, lagu Bayati, lagu Ras, lagu Hijaz, lagu Nahawan, lagu Sika dan Jeharga itu nggak ada. Mereka orang-orang di Arab, mereka biasanya tartilan saja, sama seperti bahasa Nutin di sini, bacanya seperti itu aja. Dahulu pada waktu pertama-tama kali saya ikut ke sana, itu masih ada cabang tilawah dengan lagu-lagu, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ada 5 ya. Yang 4 ini yaitu menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan qiraah sabah. Yang kedua menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan tafsir, yaitu vocabulary tentang kalimat-kalimat tertentu di dalam surat tertentu itu artinya apa. Semuanya dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu adalah tahfidz Al-Quran Al-Karim, tidak ditentukan umurnya. Umurnya berapa saja di sana. Kalau di Indonesia itu kan harus ada umurnya, 23, apa gitu ya. 23 tahun. Kalau lebih dari 1 hari saja nggak boleh. Sana nggak ada. Kalau ada anak 9 tahun ikut masuk di dalam apa namanya musabaqah tahfidz Al-Quran Al-Karim 30 itu silakan saja. Dan itu ternyata ada. Ada anak 9 tahun sudah hafal Quran. Ada anak 14 tahun sudah hafal Quran. Ini yang dari Indonesia itu apa namanya itu Auzan, itu dari Sumatera Utara, itu kemarin itu mendapatkan hadiah apa namanya juara nomor 2 pada hafalan 30 juz. Nah, di sini jadi kalau 4 itu adalah berasal dari negara-negara yang terhimpun di dalam munazamatul apa namanya itu ta'awun al-Islam. Jadi negara-negara Islam yang kerjasama negara-negara Islam. Kalau di luar itu misalnya dari Kuba, dari mana itu mereka masuknya ke 5 juz. Nah, saya mendapatkan banyak sekali ya, kesan sekali di sana. Ternyata banyak sekali anak-anak muda Islam yang mereka masih kecil-kecil, tapi mereka sudah hafalan Qurannya bagus-bagus. Ya. Masih umur 9 tahun juga. Ada yang 12 tahun, 14 tahun. Kemarin dari Indonesia itu umurnya 14 tahun. Pak. Umur 11 tahun sudah hafal. Ini luar biasa. Hadiah yang diberikan kepada mereka itu juga cukup untuk kelas Indonesia ya cukup fantastis ya. Juara 1 pada cabang yang pertama, yaitu cabang qiraah sab'ah, itu 350.000 rial. Berarti berapa itu bahasa? 350.000 rial. 1 rial itu kan 4.000. Itu bisa 1 M lebih itu. Iya. Ya. Ya. Kemarin dari anak Indonesia Azhar itu 185.000 rial. Itu sekitar 700 juta. Iya. Wah, luar biasa. Masya Allah. 700 juta. Tapi memang itu apa namanya itu? Memang itu ya, usahanya juga sudah luar biasa. Ya baik, saya ingin membaca apa namanya itu ayat suci Al-Quran dengan satu bacaan satu bacaan qiraat saja. Bacaan boleh bacaan warsh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام. Nah, kalau waras kita nggak baca basmalah lagi ya pada waktu pindah kepada ya. Jadi waras boleh
baca basmalah boleh, tidak baca basmalah boleh, dengan sakta saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Itu contohnya aja tuh Pak. Ya. Masya Allah. Contoh satu riwayat saja Pak. Masya Allah. Ya. Masih ada 13 riwayat lagi. Yang kalau saya baca semua ini menghabiskan waktunya Pak Hasanuddin ini agak enak lah. Masya Allah. Ustaz. Ya, jadi saya alhamdulillah di sana ya. Ya itulah, saya pikir ini keberkahan saya menekuni Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu kitab yang mubarak, kitab yang penuh. Saya tidak membayangkan bahwa setelahnya saya menghafalkan Al-Quran, setelahnya saya ngaji mondok di Lirboyo Kediri, yaitu bisa menguasai kitab-kitab kuning, membacanya kitab-kitab kuning ada dua saja, yaitu pegangan saya selama di Timur Tengah, yaitu pertama adalah bisa membaca kitab kuning, ya kitab kuning apa saja ya, yang penting Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, kemudian menghafalkan Al-Quran. Ternyata ini adalah merupakan pijakan-pijakan kehidupan saya itu, sehingga saya bisa diterima di kuliah Al-Quran di Madinah ya 4 tahun, kemudian magister di sana juga dalam bidang tafsir, kemudian di S3-nya juga dalam bidang ulumul Quran dan qiraat. Atas dasar itulah akhirnya saya kemana-mana ya, termasuk dengan Pak Hasanuddin ini yang kita kerjakan adalah tafsir. Ya untuk ada Pak Hasanuddin ini, jadi saya ikut bergabung di situ ya, tafsirnya. Jadi kalau seandainya ada misalnya qiraat ya saya bisa bergabung juga di sana, karena saya mempelajari ilmu qiraat 7, qiraat 10 ya, qiraat 10. Sehingga akhirnya mungkin dari situlah akhirnya saya bisa terpilih menjadi hakim musabaqah situ. Akan halnya kenapa saya dipilih itu dahulu oleh Profesor Dr. Ato. Ya. Ato itu kan waktu itu menjadi dirjen Puslitbang ya, Puslitbang, dan di
apa namanya itu akan ya memang ada pembicaraan sebelumnya tuh. Saya dengan Profesor Alto Mulhar itu sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ya tentang bagaimana sih kita ini jalan pentasam Al-Quran itu kerjanya seperti apa saja. Apakah hanya apa namanya itu memeriksa mushaf-mushaf yang beredar di Indonesia, apakah sesuai dengan ilmu qiraat atau ilmu cara menulis Al-Quran Karim dan lain sebagainya itu. Ya memang di dalam pembicaraan itu akhirnya berkembang. Ya, saya ya ikut anu jangan usul juga kalau bisa sih ya kita revisi saja itu. Revisi saja tafsir Kementerian Agama yang dahulu dicetak di UII Yogyakarta itu. Kita apa namanya itu kita revisi lagi karena di situ kelihatannya apa namanya itu tangan-tangan orang Indonesia, pikiran-pikiran Indonesia itu belum masuk di situ. Ada bagian-bagian pertama itu hampir sama seperti menerjemahkan tafsir Al-Maraghi yang dikarang oleh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi. Itu persis seperti itu. Karena itu adalah merupakan proyek ya, yang harus selesai. Maka untuk menuliskan tafsir secara dari awal lagi memerlukan waktu. Kemudian setelahnya itu ya sudah kita revisi saja. Nah terus bagaimana nih cara merevisinya itu? Ya, maka kita kumpulkan beberapa ya orang punggawa Al-Quran lah di Jakarta, di Indonesia itu. Nah jadi sistematikanya bagaimana itu cara merevisi? Pertama adalah dari segi apa namanya itu dari segi masadir sumber revisinya untuk apa? Akhirnya kita tetapkan ini tafsir misalnya tafsir Al-Maraghi ataupun Al-Manar ataupun kitab Al-Kashaf dalam bidang dalam bidang ataupun Al-Jami' Al-Hakam Al-Quran, kalau Al-Qurtubi juga, terus Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Gharnati, ataupun juga Al-Fakhr Razi ya dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, ataupun tafsir-tafsir yang lain gitu. Jadi itu kita anukan. Tidak boleh ada tafsir Syiah di sini. Bagaimana cara merumuskannya? Karena tafsir ini adalah tafsir yang digagas oleh Kementerian Agama. Seharusnya tafsir yang tidak memihak kepada salah satu mazhab. Ya semuanya ditampilkan saja tanpa ada memberikan mentarjah suatu mazhab ala mazhab yang lain atau mazhab Syafi'i atau apa ya, boleh saja tampilkan ini alisnya ini. Itu pada masa zaman Pak Maftuh ya. Kemudian kita bikin apa namanya itu kelompok-kelompok. Satu kelompok ditugaskan untuk membaca dari ayat ini sampai ayat ini, silakan apa yang perlu direvisi. Di antaranya itu adalah merevisi apa munasabah. Kadang-kadang munasabah itu terlalu panjang, maka diperpendek lagi. Kemudian yang baru itu adalah kosakata. Jadi satu kelompok ayat itu ada kosakata yang belum pernah diuraikan secara lebih mendalam, apa kira-kira satu saja itu. Nah, ada kosakata yang berupa nama-nama nabi dan itu diserahkan kepada salah seorang pakar dalam bidang kristenisasi, dalam bidang itu apa lagi ya? Itu akhirnya beliau menulis semuanya itu dan dibukukan untuk beliau sendiri. Ya, Ali Auda itu adalah pakar dalam bidang bahasa Indonesia, pakar dalam bidang apa namanya itu Injil, pakar juga dalam bidang Taurat. Kalau seandainya ada hal yang berkaitan dengan masa lalu tentang Yahudi dan Nasrani, maka kita serahkan persoalan ini kepada Ali Auda. Kemudian ada setelahnya beberapa lama, ya kata saya bertemu dengan Pak Profesor Alto Mulhar itu di salah satu tempat di Jawa Timur. Beliau menanyakan Ustaz Ahsin, kira-kira gimana kalau seandainya Ustaz Ahsin yang memimpin revisi ini, yaitu awal mulanya. Karena mungkin melihat bahwa saya adalah S3-nya itu dari Madinah dalam bidang kajian tafsir ulumul Quran Karim. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian yang menjadi wakil adalah Profesor Ali Mustafa Yaqub. Ali Mustafa Yaqub yaitu imam besar Masjidil Istiqlal itu.
Ya itu terus sampai berlangsung sampai 5 tahun. Kemudian pada setelahnya itu terus kita berikan kepada SBY, Bapak SBY tentang hasil yang telah kita lakukan. Dan di situ ada perbedaannya itu dalam bidang apa namanya itu tafsir ilmi. Di sini ada Profesor Heri. Pak Heri ada nggak di sini sekarang? Pak Heri Harjono, sebentar kita lihat ya. Itu beliau itu pakar juga dalam bidang dari LIPI. Bang Umar. Sepertinya tidak hadir hari ini, beliau di Timor Leste. Ada Prof. Sofwan juga. Prof. Sofwan itu ahli dalam bidang kelautan. Tapi beliau hari ini tidak hadir bersama kita. Ada juga Prof. Umar. Umar itu orang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Beliau pada farmasi, beliau menguasai juga tentang dunia antariksa. Beliau luar biasa, Pak. Itu kan orang LIPI, pernah menjadi ketua LIPI. Itu pernah ngobrol sama saya itu, beliau sudah menamatkan 300 kali membaca Al-Quran. Luar biasa, Pak. Saja nggak sampai seperti itu. Beliau 300, itu mana-mana selalu membaca Al-Quran. Beliau mengatakan kepada saya itu kalau belum baca Al-Quran pada hari ini, saya merasa berguna. Ustadz, mohon maaf, kresek-kresek lagi, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Suaranya kresek-kresek lagi, Ustadz. Tadi sempat hilang. Ya, ya oke, Ustadz. Iya, jadi Pak Umar ini 300 kali. Jadi kalau saya itu kemana, ke Paris, ke Kanada, ke Amerika, saya itu selalu membaca Al-Quran di tengah perjalanan. Jadi sudah 300 kali, saya nggak membayangkan orang LIPI ya. Kalau saya namakan itu kan orang-orang umum ya, sempat-sempatnya baca buku. Subhanallah. Beliau ini menjadi ketua tim LIPI yang diperbantukan untuk ikut nimbrung dalam revisi. Jadi kalau ada tafsir ilmi, ayat yang berkaitan dengan sains dan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, kita berikan penjelasan dari segi ulama-ulama Al-Quran, itu begini loh artinya tuh. Tolong kalau seandainya ada bapak-bapak dari tim LIPI itu memberikan penjelasan lebih dahulu tentang seperti teori Big Bang itu ya, oleh biar alladziina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa taqaddama wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. BSG itu kayaknya sudah jelas sekali. Itu kita serahkan kepada itu. Kalau hal yang berkaitan dengan kelautan itu dunianya Pak Sofwan. Pak Sofwan. Kalau yang berkaitan dengan apa energi, geologi itu spesialnya Pak Heri Haryono itu. Beliau bisa mengetahui tentang umur dari satu batu itu. Kalau seandainya terjadi satu gempa di satu tempat, lihat saja itu batunya itu akan bisa kelihatan. Luar biasa ya. Luar biasa kok bisa menerpa. Misalnya pohon ini sudah umurnya berapa kali. Tinggal dilihat saja itu lingkaran-lingkaran yang ada di pohon itu ada berapa. Satu lingkaran itu umurnya berapa. Luar biasa itu. Jadi semua ahli atau banyak ahli itu dilibatkan di dalam. Nah, sudah. Kemudian setelahnya itu terus barulah ketua Lajnah yang baru lagi yang masih bersama atau besar Pak Mukhlis Hanafi. Gimana kalau seandainya kita itu membuat satu tim tafsir ilmi saja itu. Wah, barulah. Kalau tadinya itu pada waktu kita merevisi tafsir Kementerian Agama itu kan sudah masuk ke pertengahan Al-Quran kalau tidak salah. Barulah mereka itu masuk. Nah, namun setelah selesai, kemudian muncul satu gagasan untuk kita mengerjakan tafsir ilmi tersendiri. Mengerjakan tafsir ilmi sendiri. Oh ya, baik. Kalau begitu, marilah kita bikin draftnya itu. Yang mau kita tafsir itu apa-apa. Baik, yang berkaitan dengan angkasa apa-apa. Yang berkaitan dengan kelautan apa-apa. Yang berkaitan dengan flora apa-apa. Yang berkaitan dengan apa. Jadi, yang berkaitan dengan warna juga begitu apa. Yang kiamat juga tentang proses terjadinya hari kiamat itu apa. Ini luar biasa. Sehingga akhirnya pernah di satu pertemuan antara negara-negara di ASEAN, ya, itu Pak Mukhlis menyerahkan hasil dari kajian tafsir ilmi para cendekiawan di Indonesia. Serahkan kepada mereka. Ternyata mereka dari
menteri-menteri yang tergabung di dalam Menteri Agama ASEAN itu sangat tertarik sekali. Bahkan ingin agar supaya hasil yang dilakukan oleh para cendekiawan Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nggak tahu sampai. Jadi itu sangat tepat sekali. Jadi saya mengerjakan beserta dengan para bapak-bapak dan para sekalian itu sampai 5 tahun, Pak. Sampai 5 tahun. Dahulu setiap bulan kita berkumpul di Wisma Tugu. Bukan hotel, Pak, bukan hotel. Di Wisma Tugu. Yang satu kamar 2 orang. Saya dengan Pak Ali Mustafa Yaakob satu kamar. Jadi setiap bulan kita datang ke sana. Itu ya. Untuk membahas apa yang telah dilakukan oleh para bapak dan para ibu sekalian. Jadi alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan para bapak dan LIPI. Kita bisa tahu Pak Profesor Heri Aryono itu kan di sana, Pak Sofwan juga ada. Dan juga ahli perbintangan itu siapa itu lupa lagi juga Pak Thomas Nardin dan lain sebagainya. Ya itu sekilas tentang ya masa lalu Pak. Ya. Masya Allah. Masya Allah Ustadz, ini luar biasa sekali selama sudah 2,5 tahun NBO ini berjalan ya. Ustadz terus mendampingi kami semuanya, membimbing. Baru sekali ini Ustadz berbicara khusus ya mengenai Al-Quran ini. Nah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom chat ini Ustadz. Nah yang pertama Ustadz, itu kan dengan berbagai ini ya dengan berbagai ciri khas ya di dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Ya. Nah, untuk tadi ketika Ustadz memberikan contoh Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Nah, itu bagi mereka-mereka yang paham akan hal ini, tetapi apakah hal itu diperbolehkan Ustadz ketika misalnya membacakannya di forum publik gitu Ustadz yang asing dengan pengucapan seperti ini Ustadz, dengan qiraat yang seperti ini? Ya. Jadi semuanya Quran, Pak. Semuanya itu Quran. Karena pada saat Al-Quran turun, itu para kabilah-kabilah Arabia, itu mereka mempunyai dialek yang berbeda-beda. Ya. Kalau orang sudah dialeknya seperti itu, maka sangat sulit untuk dipaksa untuk merubah dialek mereka. Ya, jadi Nabi menghadapi satu keadaan yang agak sulit juga. Apakah Nabi itu membacakan Al-Quran sesuai dengan dialeknya orang Quraisy? Orang Quraisy itu tidak ada imalah, tidak ada begitu. Wadduha itu enggak ada. Bukan sedikit ya. Yang banyak itu adalah orang dari Irak yang seperti itu. Setelah menghadapi seperti itu, maka ketika malaikat Jibril datang pada Nabi di satu kawasan, ya, dan mengatakan, wahai Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk kepada kamu agar supaya kamu membacakan Al-Quran dengan satu varian bacaan saja, Kata Nabi, ya, mohon maaf saja, nggak bisa. Ummatilah tutiqu dzalika, umatku itu tidak bisa seperti itu. Ya sudahlah, 2 varian, nggak bisa, 3 varian, nggak bisa, 4 kali, 5, 6 sampai 7, setelahnya 7 sudah. Artinya diberikan kebebasan Nabi untuk membacakan Al-Quran dengan berbagai macam varian bacaan yang mudah bagi mereka itu. Yang mudah bagi mereka. Ada yang membacanya, وَالضُّحَيْ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. Oh, itu seperti itu ya silakan saja. Toh itu yang berkaitan dengan pembacaan caching daripada Al-Quran, teksnya itu. Yang penting maknanya kan sama saja. Maknanya itu sama. Tapi kadangkala perbedaan qiraat itu akan bisa membawa konsekuensi perbedaan dalam penafsiran Al-Quran, kan itu ada seperti itu. Jadi akhirnya Nabi diperbolehkan untuk membacakan Al-Quran sampai 7 varian bacaan. Itu asal usulnya seperti itu. Ya orang Jawa saja sama seperti itu. Arek-arek Surabaya, kalian arek-arek Surabaya nggak mau. Ya. Orang-orang dari
Palembang, kan punya dialek sendiri tuh. Masa nutin Jawa tuh. Kalau disuruh, dipaksa, aduh susah juga itu. Yang penting Al-Quran itu tersosialisasi di dalam masyarakat dengan dialek-dialek seperti itu. Tapi harus diketahui bahwa apa yang dialek yang dibacakan oleh Nabi haruslah keluar dari mulutnya Nabi. Ataupun Nabi itu mengiyakan saja apa itu harus dengan catatan seperti itu. Nggak bisa kita itu kita menggunakan apa dialek orang Banyumasan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman Allahumma sholli ala Muhammad, nggak bisa Pak. Ya demikian. Ya baik, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, ya benar Ustadz ya. Di atas langit ada langit gitu Ustadz ya. Jadi ya kita harus terus belajar gitu Ustadz ya. Jadi betapa pentingnya Ustadz pencerahan yang Ustadz sampaikan pada hari ini sehingga wawasan kita menjadi luas agar jangan sampai nanti kita menyalahkan orang salah bacaan padahal orang yang melaksanakan pembacaan itu sesuai dengan qiraatnya Ustadz ya. Iya. Ya begitu Pak ya. Ya apalagi tadi itu misalnya ketika Ustadz membacakan di surah Al-Baqarah ayat 9 yukhadi'unallaha walladzina amanu itu menjadi yakhdi'una dibaca itu Ustadz ya. Wa ma yukhadi'una. Iya. Ma yukhadi'una illa ada wa ma yakhta'un wa ma yukhadi'un. Ada dua betul. Dimakan yakdzibun bimakanu yukadzibun. Iya, yakdzibun jadi yukadzibun gitu Ustadz. Yukadzibun ya, berbeda. Nah ini yang tersisa itu seperti itu Pak. Maka kita selaku kaum muslimin itu perlu merawat qiraat yang betul-betul berasal dari Nabi. Dan tawatir Rasul itu adalah Al-Quran. Itu satu dunia tersendiri Pak. Dunia ilmu qiraat. Wah, luas sekali. Kalau ini ada pertanyaan juga Ustadz, sampai sejauh mana Ustadz sosialisasi pembelajaran qiraat di dalam kita membaca Al-Quran ini Ustadz? Apakah cukup banyak juga peminatnya Ustadz dan cukup banyak juga penyelenggaraannya karena terdengarnya tidak begitu banyak kelas-kelas khusus yang mengadakan kelas-kelas qiraat ini. Ada satu kejadian yang menarik Pak. Kenapa ada kuliatul Quran di Madinah? Satu saat ada satu haflah. Sebelum pada pembukaan haflah itu ada seorang yang membaca Al-Quran dengan satu bacaan, varian bacaan yang berbeda dengan hafaz. Akhirnya seorang ulama bernama bin Baz, mufti Saudi Arabia, itu bertanya kepada seorang ulama yang terkenal dari Mauritania. Itu menanyakan, itu tadi yang dibaca itu, bacaan apa itu? Bacaan Quran. Dijawab, iya bacaan Quran, tapi riwayatnya lain. Mutawatir juga. Kemudian kata bin Baz, Syekh bin Baz ini, kenapa kita tidak mempelajari ilmu ini, mestinya harus dipelajari. Ayo kita membuka satu kuliatul Quran Karim, madrasat Islam, kajian Islam, kuliatul Quran dan kajian-kajian Islam. Barulah. Nah ini SDM-nya dari mana? Ya harus diambil dari Al-Azhar, dari Mesir. Maka datanglah ke Mesir kepada Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, guru saya sendiri. Orangnya sudah tua, saya sudah pensiun, enggak. Pak Qadhi harus datang ke sana untuk membuka kuliatul Quran. Kalau tidak ya kuliatul Quran nggak akan bisa dibuka. Ya sudah nggak apa-apa. Itu disodori satu cek Pak. Ceritanya begitu. Beliau minta berapa gajinya itu? Minta berapa? Pada waktu itu 10.000 real itu sudah besar, ya. Para dokter saja sampai 6.000 real. Beliau itu 10.000 real. Maka dibikinlah kuliatul Quran Karim. Maka di situ diajari tentang qiraat sab'ah, qiraatul asyrah, kemudian sirah nabawiyah, ada balaghah Qur'aniyah, ada hadis, ada fikih juga, ada tafsirnya juga, ada ilmu tentang cara menulis Al-Quran Karim, cara memberikan titik kepada Al-Quran Karim, dan sejarah Al-Quran Karim, itu semuanya dipelajari. Saya termasuk orang yang mempelajari semuanya itu. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dan ini saya mencoba scrolling, Ustadz mencoba mencari pertanyaan yang disampaikan. Dari Pak Iqbal, beliau menanyakan apakah pada setiap negara mereka secara nasional gitu Ustadz, kalau seperti kita
seragam gitu. Apakah setiap negara itu ada potensi berbeda pula di dalam mereka menerapkan qiraat itu secara kenegaraan, Ustaz? Baik, tadi pertanyaan yang belum saya jawab bahwa pada saat ini di Indonesia, karena dengan data MTQ, ada cabang qiraat, tetapi masih belum luas. Tapi alhamdulillah sudah mulai, ya. Sejak zamannya Pak Akil Munawar sebagai Menteri Agama, itu sudah muncul satu cabang, yaitu cabang qiraat Al-Quran. Dan saya sendiri ya mengajar qiraat dulu di PT IKI, sekarang di IKI. Bahkan saya ngajar qiraat itu di S2 di UIN juga, itu S2 dan S3 di IKI juga. Jadi sudah semakin bagus lah sekarang. Masya Allah. Ya. Terus saya mempunyai majelis sendiri kalau hari Jumat itu banyak anak-anak yang ngaji sama saya secara online. Saya berlakukan yaitu mereka harus menghafalkan Syatibiyah. Itu ada 1773 ya. Itu harus menghafalkan Abjad Syatibiyah, itu menjadi tolak ukur cara membaca Al-Quran dengan Abjad Syatibiyah itu. Jadi misalnya kalau waras, kalau majaz munfasil harus sampai 6 harokat. Kalau misalnya duri dan susi cukup dengan 2 harokat saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Nah, sekarang pertanyaan Bang Iqbal. Jadi untuk kawasan Asia secara keseluruhan itu masih menggunakan riwayat Hafiz. Secara keseluruhan ya. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, sampai ke India, sampai ke Bangladesh, sampai Pakistan, ya, sampai ke Turki. Itu pakai, begitu juga di Mesir, itu pakai Hafiz semua. Kalau sudah Afrika Utara itu ada yang membaca dengan riwayat Waris, ada yang membaca riwayat Qaul juga, ya. Sampai juga ada riwayat. Kalau yang misalnya di salah satu benua Afrika, saya kaget juga itu kemarin pada waktu musyawarah, ternyata ada anak yang membaca Al-Quran itu dengan satu riwayat yang tidak masyhur. Sebenarnya sudah tidak masyhur lagi, artinya sudah tidak ada yang mempelajari. Ternyata masih muncul juga, itu dari Afrika. Jadi begitu ya. Jadi 3/4 dunia Islam itu dikuasai oleh riwayat Hafiz. Hafiz dari Asim, dari sahabat Utsman bin Affan, dari Ubay bin Ka'ab, dari Kanjeng Nabi. Itu riwayatnya seperti itu. Ya, demikian Pak Iqbal. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa sekali atas apa yang kita dapati dari penjelasan dan sharing yang disampaikan oleh guru kita Prof. Hasin Sakho pada pagi hari ini. Dan mungkin ada di antara peserta yang apabila ingin menyampaikan pertanyaan, ini saya baca sebentar dari Pak Jois, sebentar Pak. Oh, ini dari Pak Jois Bijaksono. Beliau menanyakan ada berapa dialek di dalam membaca Al-Quran. Misal membaca, ya tadi yang dijelaskan sebetulnya, ditulis ini, misal membaca Wadduha, ada yang dibaca Wadduha dan sebagainya. Sebentar, kemudian. Itu ada 3, Pak. Ya. Ya, baik, saya bacakan dari Imam. Kalau Warsh itu boleh Wadduha, boleh Wadduha. Jadi imalahnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu satu varian. Varian yang kedua adalah Hamzah. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ada lagi Kisai. Kalau Kisai berbeda dengan Hamzah. Kalau Hamzah wadduha wal laili idza saja. Kalau Kisai wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus ya demikian Pak, siapa yang akan? Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan saya ingin memberikan kesempatan nih Pak Kunto, apakah ada yang mau disampaikan Pak Kunto dalam mendengarkan yang disampaikan oleh Prof. Aziz? Silakan Pak Kunto. Baik, terima kasih Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Asin Saku. Mohon izin ini saya hanya terlintas saja di dalam program NBO, Beranda NBO ini ketika menghadirkan Ustadz Profesor Nasaruddin Umar. Ini di dalam pembahasan beberapa ayat suci Al-Quran, beliau mempunyai tafsir atau terjemah yang ada beberapa yang sedikit berbeda begitu ya dari terjemahan yang baku dari Kementerian Agama. Nah, ini pertanyaan saya, sejauh mana apakah Kementerian Agama juga mengakomodasi atau membuka untuk kemungkinan ada revisi begitu, demi mana menghadirkan beliau juga sebagai salah satu narasumber. Ini mohon penjelasan Prof. Asin Saku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Jadi terjemah itu adalah hasil karya manusia biasa, ya. Jadi hasil ijtihad daripada manusia. Dan Al-Quran itu mempunyai makna yang jauh lebih banyak lagi dari sekedar makna yang ada di permukaan itu. Jadi ada pemahaman, ada penafsiran, ada pemahaman, ada takwil, ya. Jadi itu masih sangat bisa untuk bisa dianukan lagi, ya. Jadi kita juga merasa bahwa ini adalah terjemahan itu salah satu daripada pengertian ayat tersebut. Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, Pak, kalau mau aku akan tafsirkan surah Fatihah itu, dan kalau ditulis di dalam kertas itu akan memerlukan sampai 70 onta untuk bisa memuatnya. Itu baru surah Fatihah saja. 70. Kalau diangkut ya, 70 sab'ina ba'iran, sab'ina ba'iran. Kan luar biasa. Jadi apa yang kita dapatkan ya dari terjemah itu baru sedikit sekali dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ikut bersama dengan NBO ini kita baru bisa melangkah baru hal-hal yang masih di permulaan saja, Pak. Pengertian daripada baru permulaan. Kalau terjemah itu ya masih istilahnya itu masih permulaan lah. Tapi ada lagi yang namanya tafsir Al-Quran. Ada yang takwil Al-Quran. Itu luar biasa. Ya, jadi sangat mungkin Pak ya. Pada satu saat ya boleh beliau itu, tapi nanti kan harus didiskusikan di antara para pakar yang ada di sini. Ya, kira-kira bisa apa enggak itu masuk seperti itu? Apakah bisa dikategorikan tafsir Al-Quran atau takwil Al-Quran Karim atau yang lain-lainnya? Ya, bisa didiskusikan. Ya, demikian Pak Kunto. Baik. Terima kasih Pak Kunto atas pertanyaannya dan juga kepada Prof. Asin Saku, mudah-mudahan nanti para ulama kita bisa berhimpun ya dan kita bisa mendapatkan yang terbaiknya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyambung tali silaturahim ya dengan
Profesor Diana Nomida Musnir. Jadi yang pagi hari ini kita sama-sama mendoakan untuk suami tercinta beliau yang sudah cukup lama juga mengalami demensia sejak 2016. Nah, sehingga dalam acara ini mungkin Prof Diana bisa sedikit sharing, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di NBO semuanya, saya tadi malam dikontak sama ponakan saya Aflus, jadi beliau punya disampaikan kepada saya, Tante gimana kalau kita misalnya jodohin Om sama-sama. Aduh, saya merasa berbahagia sekali Pak Hasan. Jadi kan tadinya kita merasa gitu ini udah suatu keniscayaan kan, katanya juga kan banyak juga informasi yang kita dapat dari satu-satunya yang katanya tidak ada obatnya karena beliau udah operasi tahun 1966 itu Pak Rostan, tapi kita layani sendiri gitu di rumah, tapi belakangan minta dioperasi ulang gitu Pak. Jadi kami keberatan karena beliau umurnya udah 83 tahun Pak San. Jadi teman-teman semuanya, nah dengan begini barangkali bagi saya itu ada informasi baru gitu kan, dengan makanya kemarin nih Pak San saya belum berani mengenalkan diri karena saya mencoba gitu bahwa bagaimana kontribusi NBO terhadap ketenangan umat ini rupanya alhamdulillah udah menyebar kemana-mana gitu di dalam dan di luar negeri rupanya Pak San. Jadi saya juga merasa tertarik tapi masih mikir gitu lah, makanya saya coba tanya kepada ponakan-ponakan itu gimana kalau Tante awal-awal ikut aja dulu, sebab nanti saya nggak pada waktu tertentu itu memang nggak bisa bergerak Pak San. Jadi saya sudah tugas di UNJ udah 52 tahun Pak, tapi kemarin mulai 1 Ramadan ya saya juga punya keinginan untuk menjalankan tugas pokok saya gitu loh Pak. Tapi ternyata karena pendidikan kita di negeri ini masih memerlukan ya pemikiran bersama, maka ya saya juga masih sering ke kampus gitu loh Pak San. Tapi hari ini mudah-mudahan saya resmi merasakan betapa indahnya kebersamaan yang kita dapat di NBO ini. Mudah-mudahan ke depan gitu kita harapkan, karena masalah pokok kita di Indonesia kan gitu Pak, karena saya dosen pendidikan sejarah Pak, jadi sementara sekarang penentu kebijakan malah mengatakan sejarah itu nggak penting. Nah sementara yang saya pahami di dalam Quran pun kan juga menjadi kewajiban, hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Kan nggak mungkin tanpa kita kenal bagaimana kemarin, bagaimana menilainya hari ini lebih baik gitu. Tapi karena ya satu hal yang memang agak merugikan bangsa ini menurut saya gitu loh, tapi kan kita kan bisa berbeda pendapat juga. Hal begitu rasanya membuat pecah belahnya kita. Sementara pendiri negeri ini dengan perjuangan beliau gitu, jiwa raganya dan hatinya, karena pendidikan itu kan dari hati ke hati gitu loh. Tapi ternyata sekarang kok kayaknya yang perlu otaknya bekerja. Nah, tapi bagi kita rasanya sebagai umat muslim tentu agak berbeda gitu. Tapi ya itu dia Pak. Jadi dalam keadaan begini dengan NBO membuka seluas-luasnya gitu pengalaman bersama kita bisa berbagi di sini, saya yakin bahwa mudah-mudahan amanah pendiri negeri ini bisa terselamatkan bagi kita semua gitu. Seperti tadi misalnya Pak dari Asin itu ada Musa ya kalau nggak salah ya Pak ya, dari mana ada kalau nggak salah dari Sumatera Selatan ya Pak, yang dia umur 6 tahun ya kalau nggak salah ya Pak. Belitung Bu. Ada hafiz Quran dan ada ibu itu yang 12 anak gitu bisa mendidik Quran sendiri. Nah kan barangkali gitu, makanya kalau ini dengan persatunya kita semua, anak-anak kita tuh sebetulnya cerdas Pak, pintar-pintar, tapi cuman pola asuh kita yang barangkali mesti kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tapi sekarang kita tahu bahwa kurikulum itu mestinya kan berdasarkan assessment ya, jadi kebutuhan anak negeri ini, dan itu kita fluktuatif sekali, dari yang sangat cerdas dengan yang sangat bodoh itu ada di negeri ini. Sementara tanggung jawab kita bersama kan mengangkat semua warga negara kepada tahapan yang lebih kurang tidak terlalu domplang seperti sekarang.
Jadi mudah-mudahan dengan bergabungnya semua pemikiran di sini, saya punya harapan bahwa memang seperti misalnya kemarin, pendidikan sejarah itu dihapuskan dari kurikulum. Nah, itu udah kami protes juga, kita harapkan akhirnya sudah berubah kebijakan. Sekarang Pak, bahasa Indonesia harus juga tidak ada di dalam kurikulum. Jadi saya cuma berbagi itu, jadi nampaknya negeri ini mesti kita pikirkan sama-sama gitu, supaya bagaimanapun juga anugerah yang maha kuasa kepada negeri ini kan luar biasa kaya rayanya kita. Belanda aja bisa berutangnya semuanya dari pohon cengkeh. Masa kita sudah digali isi perut bumi ini semua, kita kok sepertinya untuk perlu bensin aja, gas aja kok seperti masih bermasalah besar. Sementara ada kelompok yang menikmati keuntungan luar biasa, dan ya kita merasakan seperti sekarang anak-anak kita masih banyak yang perlu sentuhan pendidikan kita, dan ya juga, dan ternyata memang kita ini tergolong kepada kelompok yang masih mempunyai anak-anak miskin lebih dari separuh anak-anak di negeri ini, Pak. Jadi ini yang barangkali, terima kasih sekali Pak Hasan diberi kesempatan di sini bersama-sama. Nah, mudah-mudahan tadi malam Alfus juga, udah tante nggak apa-apa ikut aja dulu saya. Jadi gitulah Pak. Jadi saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya kegiatan-kegiatan ini, tapi saya tetap mengamati, mencermati, paling tidak insya Allah dapat juga memberikan sedikit pengalaman kepada kita semua gitu. Karena nampaknya kalau pendidikan itu tidak terlaksana dengan baik, bagaimana kita mengatakan hari ini lebih baik dari kemarin? Sementara kita tahu kok di pesantren aja sekarang kok udah banyak anak-anak yang narkoba, yang udah, itu luar biasa menyedihkan sekali Pak yang kejadian. Jadi mudah-mudahan doa bersama kita. Saya cuma berharap Pak, negeri ini kita urus bersama, karena rasanya diamanahkan kepada kita gitu ya Pak Kiai, Pak Ustadz, saya seperti itu. Nah, kalau kita nggak masukkan, saya khawatir Pak, dosa bersama ini rasanya lebih berat Pak, karena bagaimanapun semua apa yang nggak ada di negeri ini Pak, isi perut bumi kita luar biasa. Secara institusi dikatakan bahwa ini adalah milik semua warga bangsa ini Pak, tetapi kita lebih separuh yang miskin sekarang Pak kalau dipikir. Jadi menyedihkan sekali. Jadi saya merasa berbahagia bisa bergabung di sini, Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan dengan berbagai cara kita tetap memberi kesepahaman atau hati yang sama bahwa kita pemilik negeri ini, mari kita selamatkan sama-sama gitu. Amin. Terima kasih Pak Hasan, Pak Ustadz, dan semua teman-teman di sini. Saya diterima di kelompok ini, mudah-mudahan ya Pak Hasan, maaf saja kalau saya tidak terlalu memberikan kontribusi sementara ini, tapi saya yakin dengan doa kita bersama, mudah-mudahan saya juga sekeluarga terbantu gitu untuk bisa lebih dapat menghadapi kenyataan ini dengan lebih tenang. Amin. Terima kasih semuanya teman-teman, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Diana Nomida Musnir atas silaturahim yang terbangun pada pagi hari ini, dan betapa buat saya pribadi pun Prof ya, begitu banyaknya keterbatasan yang ada, dan hanya izin dan rahmat Allah juga lah yang menghimpun kita semuanya di dalam ini. Betul. Dan khususnya pada pagi hari ini, saya terus terang saja jauh hari sebelum kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng ini, beliau guru kita, guru saya terutama Prof. Hasin Sakho, inilah tempat saya kalau sana ada kegalauan, ada sesuatu yang saya tidak paham di dalam Al-Quran, dengan keterbatasan, saya telepon beliau, saya tanya beliau. Nah, sehingga dengan beliau secara rutin hadir dalam forum ini, Prof. Nasar juga hadir, para ilmuwan hadir, maka sebetulnya di sini kita berguru ya Bapak dan Ibu ya, karena kalau secara fisik kita tidak akan mungkin kita misalnya mendatangi Prof. Hasin Sakho, misalnya Prof. Nasar Umar atau ulama lainnya, tetapi dalam forum ini kita bisa sama-sama saling belajar, dan tidak lebih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin apabila ada kebaikannya, itu saja yang bisa kita lakukan. Dan tentunya keberadaan Prof. Diana dengan pemikiran-pemikirannya insya Allah Bu akan sangat bermanfaat sekali, dan kami membutuhkan itu semuanya di dalam forum ini.
dan dalam kebersamaan inilah mudah-mudahan Allah hadirkan kekuatan dan Allah bukakan pintu rahmat dan barokah yang lebih luas lagi bagi kita semuanya, dan terutama kami semua doakan Ibu semoga Pak Musnir segera Allah berikan kesehatan kembali dan terus dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Prof. Asin mungkin ada yang mau disampaikan komentarnya, Prof. Asin kami persilakan. Saya bisa komentar bahwa apa yang tadi kita dengarkan dari Profesor Diana itu adalah jeritan hati. Ya, itu judulnya jeritan hati seorang pemerhati Indonesia. Itu memang luar biasa, Pak. Jadi kita ini menggali kekayaan alam. Alam itu milik Allah. Ya, maksudnya untuk dibagi-bagi kepada para penduduk di dunia itu. Kita sebagai khalifah yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menggali potensi bumi ini untuk bisa dibagi bersama-sama, tidak untuk satu golongan saja. Tapi ternyata apa yang terjadi itu adalah ada kerakusan, ada ketamakan dari sebagian orang mengambil banyak berapa juta hektar begitu, kemudian dikuasai sendiri, dibagi-bagi pada orang tertentu, sehingga mestinya kita itu Allah itu sudah menyediakan melebihi daripada apa yang dibutuhkan oleh para penghuni di bumi ini. Tapi sebagaimana tadi cerita dari seorang ibu yang sangat sekali konsen terhadap bagaimana Indonesia ke depan itu. Kalau dengan cara seperti begini, nanti kita bukan orang yang baik untuk mewarisi bumi itu kepada para anak-anak kita yang akan datang. Anak kita akan datang untuk berbagi apa? Nabi sendiri mengatakan bahwa engkau meninggalkan kekayaan untuk ahli warismu itu jauh lebih bagus daripada engkau tidak meninggalkan apa-apa kepada mereka, sehingga mereka itu akhirnya meminta-minta belas kasihan daripada orang lain. Kalau seandainya itu saja warisan kekayaan, apalagi dengan warisan yang berupa tanah, subur, dan semua apa ada di Indonesia. Tapi sekarang harga bensin akhirnya begitu harga yang lain. Ini dari mana pangkalnya itu? Apakah karena kekurangan bagaimana ya itu ya pemimpin-pemimpin itu kurang begitu perhatian terhadap masa depan anak-anak kita itu. Begitu juga tentang sejarah tadi itu. Al-Quran itu membeberkan tentang banyak sekali sejarah. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, sejarah. Dan sejarah itu orang ya kalau tidak mempunyai sejarah tidak mempunyai masa depan. Demikian kata Bung Karno ya. Orang yang tidak mempunyai sejarah itu tidak akan mempunyai masa depan. Jadi kita melangkah itu dari mana? Kan kita melangkah dari apa yang telah dilangkah oleh para pendahulu kita. Para Presiden Soeharto, Hatta itu orang yang tulus untuk membangun negeri kita itu. Yami, Syahrir, dan Agus Salim, semua pendiri itu mereka adalah orang pejuang. Orang pejuang yang memikirkan dalam-dalam. Tapi ternyata kita berada pada ini. Dan saya tidak sampai ingin mendengarkan bahwa Indonesia akhirnya, penduduk Indonesia akhirnya adalah bukan pemilik, tapi akhirnya menjadi pegawai dari orang-orang dari penduduk sana. Saya kira kalau kita kaitkan dengan apa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Profesor Diana itu sangat bagus. Bisa saya carikan ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, bisa saya carikan. Sehingga kita, yang penting kita itu menjadi hamba-hamba yang bagus. Dengan adanya NPO ini kita bisa menyegarkan ingatan kita sebagai khalifah fil ardh, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin, kalau seandainya kita elaborasikan, kita kembangkan, maka insya Allah akan bisa memberikan kontribusi NBO kepada Indonesia. Ya, terhadap bangsa ini ya. Yes. Amin, amin. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof, dan salam kenal tentunya dari kami semuanya untuk Ibu. Sama-sama, dan salam kenal juga kepada bagi teman kita semuanya. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Prof Asin, saya baru melihat ternyata kita bergerak terus, waktu kita sudah sampai jam 7.53.
Nah, ada sahabat kita Pak Iqbal ingin membacakan puisinya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Oke, kepada Pak Iqbal, kami persilakan Pak Iqbal. Baik, Pak Hasan. Ini saya makin terharu nih Pak Hasan. Ketemu Prof. Udah lama juga kita belum ketemu lagi di NBO. Tapi Pak Prof, saya monitor Bapak di Instagram Bapak, luar biasa. Ya, jadi terharu sama pergerakan Prof. Aksin. ya. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati. Dalam keheningan di malam tafakurku, bersatu dengan semilir angin berembus di langit biru. Mengapa rasa ini bergejolak begitu sendu? Aku merasa meniti titian sebilah bambu, ombang-ambing ombak atas sebuah perahu. Aku hanya bernuansa ingin mendekatimu. Sang pencipta sudah berjanji, bila engkau mengingatku, aku akan lebih lagi mengingatmu. Aku sadari hanya sebutir debu terbawa angin. Apakah aku bisa mendekatimu? Hujan dan sinar matahari adalah pemberianmu. Bukankah dengan butiran air hujan, bila mengkristal masuk dalam genggamanmu? Aku melata dalam lorong gua yang panjang, berdesir bisikan, majulah engkau, karena di depan ada sinar terang. Aku tersungkur menangis syahdu, tergores sinar ke kalbu yang meradang. Alangkah agung dan dahsyatnya bisikanmu yang penuh kasih sayang. Aku merasa menjelajah gua tak berkesudahan. Saking panjangnya lorong-lorong gua kehidupan. Namun sebongkah rasa takjub karena didapat iradah penyinaran. Kalbu tersentuh rasa dengan aura keindahan. Jalan yang lurus serata mustaqim yang menjadi arahan jalan. Tersentak jiwa, lentera hati menyinari. Tersingkap dan terbukalah hamparan pesan-pesan ilahi. Aku hanya sebutir debu, harus waspada karena terbolak-baliknya hati dalam mentadaburi. Hanya rasa syukur didukung yakin dan takjub bila sang lentera sudah membuka tabirnya hati. Ya Allah, mohon jagakanlah hati ini. Jangan sampai padam lentera hati. Yang mana ini satu anugerahmu untuk kami di NBO, ingin selalu engkau selimuti. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaan medio September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Iqbal. Puisinya indah, namun komentarnya kami persilakan dari langsung guru kita Prof. Aksin Sakho. Komentar terhadap puisi Pak Iqbal hari ini. Silakan Ustaz. Jadi bisa menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa apa yang dirasakan oleh Pak Iqbal itu juga menggugah suasana hati kita sekalian, bahwa manusia itu siapapun juga adalah merupakan makhluk Allah yang demikian kecil dibandingkan dengan tugas-tugas kemanusiaan. Kita ingin agar supaya terus bisa memberikan sumbangan dalam kehidupan itu kepada masyarakat. Karena bagi saya orang yang hidup itu seperti pemeran dalam satu sandiwara, pemeran dalam satu film. Kalau seandainya memerankannya dengan baik, maka dia akan dieluk-elukan. Ya. Tapi kalau seandainya pemerannya itu nggak bagus, maka dia ingin segera saja dicabut ataupun tidak lagi ditampilkan lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal itu adalah merupakan renungan dari itu hati yang paling terdalam dari Pak Iqbal. Dan saya kira semuanya puisi-puisi Pak Iqbal itu sangat berpengaruh di dalam diri kita itu, karena apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati pula.
Dan saya berharap agar supaya NBO itu bisa mengimpun konstitusi dari bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, sehingga nanti dalam peringatan NBO yang keberapa akan muncul satu daripada ini. Ya, makasih Pak Iqbal ya, renungannya luar biasa ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga Pak Iqbal atas puisi yang sudah dihantarkan pada pagi hari ini. Semoga setiap kita dapat menyerap makna yang disampaikan melalui puisi yang kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Nah baiklah Ustadz, sepertinya kita sudah sampai pada jam 7.59 saat ini. Sampai kepada pengunjung acara kita. Mohon kiranya Ustadz berkenan pula untuk menutupnya dengan memimpin doa, serta mungkin ada kata penutup yang mau disampaikan, kami persilakan Ustadz. Pak Suharyadi enggak? Prof. Suharyadi, beliau dalam keadaan sakit, Ustadz, sekaligus mohon didoakan juga. Beliau sudah beberapa hari ini kena pilek, batuk, sakit kepala, dan lagi menyiapkan diri juga bed rest untuk persiapan dies natalis Undira pada hari Rabu ini. Jadi mohon doa juga nanti semoga beliau segera disehatkan. Bersama tadi banyak sekali sahabat-sahabat kita termasuk Pak Rudi Rajab Ustadz, yang beliau baru didapat dari hasil penelitiannya, ternyata ada semacam benjolan tiroid, tetapi tumbuhnya ke dalam bagian lehernya. Semoga ini bukan kategori yang ganas ya, semoga hanya dan dapat segera teratasi. Dan beberapa sahabat kita juga peserta yang dalam keadaan sakit, mohon doa juga semoga segera Allah sehat dan Allah sembuhkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi kana halu bil 'aqd wa tanfarij bil qurb wa tuqba bil hawajit wa al-khawat. Husnul khawatim wa istizqal qawmi karim ala sampai kullu ma tawalla bismillah. Ya Allah ya Tuhan kami adalah makhluk-makhlukmu yang demikian lemah. Sementara Engkau adalah Al-Khaliq yang sangat kuat. Berikanlah kekuatan-Mu kepada kami semua, lalu supaya kami bisa punya kekuatan untuk terus beribadah kepada-Mu, terus ingat kepada-Mu, terus bersyukur kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami adalah makhluk-makhluk-Mu yang demikian fakir, yang demikian miskin. Apa yang Engkau berikan kepada kami adalah dari kekayaan. Oleh karena itulah berikanlah kami kekayaan. Amin. Agar supaya kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dari kami. Amin. Berikanlah kami kekuatan dan kekayaan agar supaya kami bisa mengarungi kehidupan kami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dari kami sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami dari NBO, di antara mereka sekarang berjalan, ada orang-orang yang dicoba oleh-Mu, yaitu berupa penyakit yang bermacam-macam. Berikanlah mereka kesembuhan, agar supaya mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik dan bisa kembali beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya beribadah kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami adalah merupakan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan dalam segala hal. Karena kami itu tidak bisa melaksanakan sesuatu kecuali atas izin-Mu juga. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami adalah orang-orang yang ingin selalu mendalami kitab suci. Amin. Karena kami adalah masih sangat haus akan pemahaman-pemahaman pesan-pesan Engkau. Amin. Dan kepada di dalam kitab suci-Mu, berikanlah kami satu futuh atau terbukanya hati supaya kami bisa terus mengetahui tentang hikmah-hikmah yang ada di balik hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Amin. Ya Allah, terus terang kami adalah orang yang sangat menikmati sajian kitab suci. Amin. Berikanlah kami pemahaman yang lebih mendalam lagi, agar supaya kami bisa merasakan nikmatnya hidup bersama kitab suci Al-Quran Al-Karim.
Allah jadikan khair amalina awakhirah. Ya Allah jadikan umur kami yang terakhir, umurnya amalan yang terakhir yang terbaik pada waktu umur kami sudah habis. Allah jadikan khair amalina awakhirah, khair amalina khawatimah. Jadikanlah amal kami yang terbaik adalah kami amal di waktu Engkau akan mencatat. Allah jadikanlah teman-teman kami dari NPO itu menjadi orang-orang yang mengakhiri hidup marga-marga dengan husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz atas tausiah dan doa yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu Ustadz dalam lipat rahmat barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan belum kesampaian juga ini Ustadz untuk berkunjung ke Cirebon. Menyesuaikan dengan jadwal Ustadz juga tentunya. Allah izinkan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar lebih intens lagi silaturahimnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara NBO dan beranda kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti pada hari Rabu pagi. Namun dikarenakan pada hari Rabu nanti itu adalah hari Dies Natalis Undira dan acara sudah dimulai pada jam 8:30, sehingga insya Allah pada hari Rabu nanti kita hanya membaca ayat suci Al-Qur'annya saja Bapak dan Ibu ya, tidak ada acara berandanya pada hari itu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.